Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas soal UKK tahun pelajaran 2022-2023 untuk paket 3 Teknik Komputer dan Jaringan. Adapun daftar peralatan yang perlu kita persiapkan, yang pertama adalah laptop server atau PC server. Di sini bisa menggunakan virtual komputer ya. Jadi saya menggunakan di sini adalah VirtualBox. Lalu yang kedua ini ada PC atau laptop client, lalu smartphone, switch, RP atau router board sebagai server, sebagai router. Lalu access point di sini saya akan ganti menjadi RP juga. Dia akan berfungsi nantinya adalah sebagai wireless dan hotspot. Lalu kemudian ada kabelan, tester, lalu crimping tool, koneksi internet, kabel UTP, dan satu lagi adalah RJ. Oke, adapun tugas siswa untuk paket 3 ini adalah troubleshooting layanan jaringan pada jaringan client server. Oke, kita akan lihat dulu untuk gambar kerja atau topologinya. Router terhubung oleh internet, server dan lokal, dalam hal ini adalah lokal secara kabel, dan ini lokal secara access point atau wireless. Nah, tetapi karena di sini antara kabel dan access point ini merupakan jaringan yang berbeda, maka sepertinya rancu ya. Saya akan ubah atau saya akan buatkan dengan jaringan yang berbeda seperti ini. Nah, ini adalah router terhubung oleh internet, dan di sini adalah jaringan ke server, jaringan lokal ke kabel ya dengan menggunakan kabel. Lalu selanjutnya adalah jaringan lokal dengan menggunakan WiFi atau wireless. Baik, kita akan lihat untuk langkah pengerjaannya. Di sini yang kita akan kerjakan terlebih dahulu, atau kita akan ketahui terlebih dahulu bahwa IP router ke internet sesuai konfigurasi ISP. Artinya nanti sesuai ISP ya, IHCP. Lalu yang perlu kita ketahui yang kedua adalah IP network untuk lokal area 10.10x0/24. Nah, X di sini merupakan nomor bangku. Nah, di sini saya akan membuatkan dengan atau atas nama siswa Alfatar. Nah, ini saya anggap untuk nomor bangku atau nomor absennya adalah 1. Jadi nanti adalah 10.10.1 sekian. Nah, lalu kemudian di sini kita disuruh memecahkan untuk lokal area dihitung dengan menggunakan VLSM atau slash notasi ya, pemecah jaringan. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Saya akan bagi menjadi 3 network atau 3 jaringan lokal. Yang pertama /25, karena jaringan wireless ini nanti ada sekitar 100 klien. Jadi saya menggunakan /25 yang di sini IP /25 itu sendiri ini ada 126 host atau 126 IP yang bisa kita gunakan, 1 sampai dengan 126. Karena ini hanya 100 host atau 100 IP atau 100 klien, maka kita bisa gunakan diantaranya. Lalu kemudian untuk kabel /26 ini ada sekitar 62 host. Nah, karena untuk jaringan kabel ini hanya 50 klien yang diminta, maka bisa kita gunakan untuk /26. Nanti IP-nya itu dari 129 sampai dengan 190. Kita ambil 50 IP atau 50 jaringan. Lalu kemudian di sini pada jaringan server harusnya menggunakan /30, dan ada 2 host yang bisa dipakai. Hanya saja di sini saya menggunakan VirtualBox ya. Jadi di dalam laptopnya ada server dan ada port 2. Jadi ada 3 IP yang nanti saya akan gunakan. Jadi saya tidak menggunakan /30, melainkan saya menggunakan /29. Nah, seperti itu penjelasan pada VLSM. Kita sudah mengerjakan untuk VLSM-nya. Lalu nomor bangkunya pun juga kita sudah
tentukan. Oke, langkah selanjutnya di sini IP router ke internet sesuai ISP. Kita masuk ke Windows terlebih dahulu. Di sini terdetek 951 ya router yang saya gunakan. Lalu saya klik connect. Mikrotik ini sudah saya reset sebelumnya ya. Langkah awal pada konfigurasi mikrotik atau RP-nya adalah kita akan lihat pada interface. Nah, ini terhubung semua ya sesuai dengan topologi 1 sampai dengan 4. Lalu WLAN-nya saya matikan. Ini saya akan beri nama terlebih dahulu internet, misalkan. Lalu yang kedua ini jaringannya ke jaringan server. Lalu yang ketiga ini jaringannya nanti jaringan ke kabel ya, LAN kabel. Lalu yang keempat ini adalah jaringan WiFi. Oke, lalu kemudian saya akan menghubungkan IP DHCP client. Kita akan cek plus di sini, lalu pastikan interface internet, lalu yes, kita klik apply, pastikan statusnya harus bound ya. Oke, artinya ini mikrotik sudah terkoneksi oleh internet. Lalu kemudian di sini saya akan selanjutnya saya akan membuat IP address. Lalu di sini plus, lalu pada ether 2 atau server kita akan berikan sesuai dengan topologi 10 10 1 254 slashnya 253 slashnya adalah 29 apply. Oke, lalu pada ether 3 pada kabel ini karena slashnya 26 10 10 1 ini 129 slashnya 26 apply. Oke, yang terakhir adalah pada WiFi atau ether 4 ini 10 10 1.1 slashnya 25 apply. Oke, nah setelah kita membuat IP address selesai, lalu kemudian kita akan cek terlebih dahulu. Kita akan ping coba ke internet. Oke, connect, lalu ping ke Google. Oke, connect, artinya router saya ini sudah terhubung ke internet. Lalu kemudian sesuai dengan soal bahwa di sini kita cek dulu pada soal. Di sini satu sudah kita kerjakan, lalu memiliki router yang menyambungkan ke internet juga sudah. Lalu menggunakan, kita akan kerjakan fasilitas hotspot ini dan 50 dan 100 ini ya. Oke, kita akan kerjakan di sini IP DHCP server, lalu pastikan ke DHCP, lalu DHCP setup. Ini pada jaringan kabel ya, kita akan buat sebanyak 50, berarti 31.130 sampai dengan 1.180. Next. Lalu DNS server ini saya akan tambahkan, ini adalah 11, saya akan pindahkan ke bawah. Lalu untuk DNS server di sini saya akan gunakan 10 10 1254. Ini adalah IP server yang nanti kita akan pakai. Oke, next. Oke. Lalu yang kedua kita akan ke jaringan WiFi-nya, next ke sini pada gateway. Lalu pada ini 100, berarti di sini adalah 101. Next. Lalu ini kita arahkan, yang pertama adalah 254 ke server ya. Next. Oke. Nah, DHCP server sudah kita buat.
Lalu kemudian agar klien-klien kita nanti terhubung juga ke internet, maka kita akan memberikan IP firewall, lalu pastikan NAT, lalu plus. Di sini adalah src NAT, lalu out interface-nya ke internet ya. Lalu action-nya kita pilih masuk, apply, oke, close. Nah, di sini hotspot, IP hotspot, lalu pastikan ke server, hotspot setup. Lalu di sini yang beri hotspot adalah Ether 4 atau WiFi. Next, next. Nah, ini sama ya, next. Lalu pada DNS servernya ini kita akan berikan yang tadi, yang pertama adalah 10 10 1254, lalu yang kedua 192.168.1.1 gateway internet di tempat saya ini ya. Oke, next. Lalu DNS name-nya kita boleh alvatar.com misalkan. Next. Lalu admin 12345 misalkan ya, passwordnya. Next. Oke, selesai hotspot kita buat ya. Lalu kemudian ke server, ini pastikan bahwa kita ke login, bahwa jobkeys-nya kita akan unchecklist seperti ini, agar nanti kita begitu login bisa terlockout dan terlogin secara manual. Oke, selesai. Lalu selanjutnya yang terakhir, saya akan langsung buatkan untuk di sini ya, untuk kecepatan akses pada kabel di sini 256. Ini saya akan ubah karena 256 termasuk lambat nantinya ya. Saya akan ubah menjadi 2 Mbps ya. Lalu selanjutnya yang ini saya akan ubah menjadi, atau ini saya ubah menjadi 4 Mbps, lalu ini saya ubah menjadi 2 Mbps. Nah, seperti itu caranya, yaitu di sini ke pilih queues ya, lalu simple queues, pastikan di sini pada kabel tadi adalah limit kabel. Ini targetnya adalah pada kabel. Lalu untuk limit kabel itu saya akan gunakan 4 Mbps, downloadnya juga 4 Mbps. Nah, seperti itu, apply oke. Selanjutnya saya plus kembali, lalu di sini saya ubah namanya di WiFi limit ya. Lalu kemudian di sini saya ubah menjadi Ether 4 WiFi. Lalu di sini saya akan ubah menjadi 2 mega, lalu 2 mega. Apply oke. Nah, selesai pada soal 7 dan 8. Oke, sekarang saya akan ganti. Di sini saya akan konfigurasi untuk router wirelessnya. Nah, untuk itu pada port 2 saya akan hubungkan ke laptop saya. Oke, ini sudah saya reset juga. Ini saya akan hubungkan untuk router wirelessnya. Saya akan konekkan. Oke, terhubung. Ini juga sudah di reset ya. Lalu kemudian di sini langkah pada router 2 atau pada router wireless, kita akan klik menu bridge, lalu plus pada menu bridge kita klik OK saja. Lalu pada port kita plus, lalu pastikan pada WLAN ini masuk ke bridge ya. Pas lagi kita masukkan di sini adalah Ether 1. Apply OK. Nah, seperti itu pada wireless router ya. Kemudian di sini kita akan ubah SSID-nya. Kita klik wireless. Di sini wireless-nya belum aktif, kita akan checklist ya. Lalu double klik pada WLAN-nya. Di sini langsung ke menu tab wireless, lalu AP bridge. Lalu di sini kita pilih misalkan PGN ya, optional ini ya. Lalu ini kita pilih CE, SSID-nya di sini misalkan Alvatar UKK misalkan ya. Lalu kemudian apply oke. Tidak ada password di sini, lalu close. Nah, ini saja yang kita konfigurasi pada wireless router.
selesai, saya exit, saya minimize. Oke, selanjutnya setelah kita ke wireless router, kita akan konfigurasi untuk server. Di sini DNS server, web server, database server ya, yang terhubung oleh port 2. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10 dan di dalamnya ada Debian 10 ya, menggunakan VirtualBox. Nah, di sini saya sudah siapkan, lalu saya pastikan pada setting. Pada setting ini pastikan pada network saja, kita pilih yang bridge adapter ya, karena akan terhubung langsung ke internet. Lalu kemudian di sini adalah yang menggunakan LAN card, lalu kita klik allow all. Oke. Nah, setelah itu kita akan jalankan dengan klik start. Oke, tampilan awal kita akan login dengan root, passwordnya kita masukkan. Langkah awal kita akan melihat IP address terlebih dahulu. Ternyata IP addressnya masih DHCP ya. Oke, saya akan masuk ke konfigurasi IP address nano/etc/network/interface ya. Enter. Nah, di sini benar masih DHCP. Saya akan ubah menjadi static. Enter. Di sini kita samakan dengan yang ada di topologi. Oke, seperti ini konfigurasi IP address-nya ya. Agar terkoneksi ke internet, maka kita berikan gateway dan DNS servernya. Oke, setelah selesai, Ctrl X, tekan Y, lalu enter. Nah, di sini kita akan cek terlebih dahulu terkoneksi ke internet. Kita akan restart lagi pada server ini dengan mengetikkan init 6, enter. Oke, sudah tampil. Kita akan login root, lalu passwordnya kita masukkan. Kita coba untuk ping ke gateway 10.10.1.253, enter. Oke, connect ke gateway-nya, lalu kita akan ping juga ke misalkan 888, connect juga ke 88. Kita juga akan ping ke google.com. Oke, connect ya, artinya server saya sudah connect ke internet. Lalu kemudian saya akan clear terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan mengaktifkan CD-ROM-nya ya, CD-ROM add. Nah, kita masukkan terlebih dahulu optical drive-nya adalah Debian 1, lalu enter. Oke, lalu kita coba juga masukkan ke Debian 2 juga. Kita CD-ROM add lagi. Oke, lalu kemudian kita akan coba untuk update apt update. Oke, setelah update di sini kita akan coba untuk menginstal pertama, yaitu adalah DNS server bin9 DNS util. Oke, jawab yes. Oke, minta untuk DVD satunya kita arahkan ke DVD 1. Oke, enter. Oke, selesai. Setelah selesai kita akan masuk cd/etc lalu ke bin. Kita pastikan dulu ls ya, db lokal dan db127. Saya akan copy cp db.local. Saya akan ganti menjadi db
Sugiarto misalkan, enter. Lalu yang kedua CP DB 127 saya akan ubah menjadi DB 10 ya, karena IP kita menggunakan IP 10. Bentar. Oke, setelah kita copy selesai, selanjutnya kita akan buka nano.named.conf.default. Nah, all zone ini kita akan buka. Nah, di sini tugas kita pada localhost ini kita akan ganti menjadi sesuai keinginan kita ya, yang sudah rencanakan ya, sugiarto.com. Di sini saya menggunakan. Lalu pada filenya saya simpan di file db sugiarto. Nah, seperti itu. Lalu pada IP ini 127 kita hapus, kita ganti 1.10.10 ya, kita balik. Lalu akan tersimpan juga nantinya di DB10. Oke, seperti itu saja. Lalu kemudian saya Ctrl X, Job Y, enter. Lalu kita masuk nano ke db.sugiarto. Tiap localhost kita akan ganti menjadi sugiarto.com. Ctrl W, Ctrl R, lalu kita ketikkan localhost, lalu enter. Kemudian kita akan ganti menjadi sugiarto.com. Nah, seperti itu, enter, lalu huruf A. Maka setiap kata localhost akan terganti menjadi Sugiarto. Kemudian di sini saya akan mengganti 127 ini ya, saya akan ganti menjadi IP kita ya, 10.10.1.254 ya, server kita. Lalu kemudian di sini saya akan www.in, lalu di sini addressnya adalah sama ya, kita hapus ini 10.1.254. Seperti itu saja. Lalu kita Ctrl X, Coba enter. Kemudian DB yang selanjutnya kita buka adalah DB10, enter. Nah, di sini sama ya, Ctrl W, Ctrl R. Kita ketikkan localhost, enter, kita ganti menjadi sugiarto.com. Nah, seperti itu, enter huruf A. Maka setiap kata localhost kita tergantikan menjadi sugiarto.com. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengganti IP address yang ini. Kita akan hapus menjadi hostnya adalah 254 ya, IP terakhir. Kemudian in ptr, lalu di sini kita ganti menjadi www.sugiarto.com. Nah, seperti itu ya. Lalu Ctrl X, Coba enter. Kemudian di sini selanjutnya saya akan masuk ke nano/edg/resort.com nya. Nah, di sini pada name servernya saya akan tambahi saja Oke, setelah selesai seperti ini, kita Ctrl X, Job Y, enter. Dan selanjutnya adalah restart service bin 9 restart. Oke, kita keluar aja. Kemudian saya akan coba dengan ns lookup. Sugi.com. Oke, kalau sudah seperti ini berjalan, kita kemudian misalkan ns lookup untuk IP-nya 10.10.1.254.
Oke, berjalan juga, lalu kemudian kita ping 10 ping ke sugiarto.com. Nah, connect juga. Oke, selesai DNS servernya. Lalu kemudian saya akan menginstal untuk web server, ya, paket untuk web server dan database-nya. Oke, jawab yes. Oke, selesai. Kita akan masuk dulu ke var, ya, dalam www, lalu html, enter dulu. Selanjutnya kita lihat ls. Di sini masih ada index html. Kita akan buat folder, ya, mengkadir. Nah, misalkan WordPress. Nah, lalu enter. Kita coba ls lagi, ya, sudah ada folder WordPress. Kita akan beri akses chmod 777 untuk WordPress. Oke, enter. Lalu kemudian kita keluar saja, cd, enter. Kemudian kita akan install paket yang namanya MariaDB server. apt install MariaDB server, enter. Oke, jawab yes, enter. Oke, selesai. Sekarang kita akan konfigurasi MariaDB atau database-nya. Di sini kita ketikkan MySQL secure installation. Oke. Nah, di sini apakah kita akan memberi password? Oke, kita akan memberi passwordnya UKK 12345, ya. Apakah Anda ingin merubah password? Ya, kita jawab yes saja. Kita ubah menjadi UKK 12345, enter. Lalu kita ulangi UKK 12345, enter. Nah, di sini kita akan jawab yes lagi, jawab yes lagi, jawab yes lagi. Lalu terakhir jawab yes juga. Oke, selesai untuk secure installation-nya. Lalu kemudian di sini kita akan coba untuk membuat database dan membuat usernya. MySQL -u lalu root -p, enter. Nah, di sini passwordnya tadi, ya, UKK 12345, enter. Nah, setelah kita masuk ke MariaDB atau database, kita akan buat database. Mengetikkan create database. Lalu kita buat database yang namanya WordPress. Semikolon atau titik koma, enter. Ya, ditandai dengan query OK. Nah, ini menandakan dia jadi database-nya. Ya, tapi kalau dia error, gagal. Kemudian kita akan buat user, create user, lalu kita buat user misalkan Sugiarto, tanda petik lagi, lalu accumulate atau add, lalu localhost seperti ini, ya. Lalu identified, ya, by, kita kasih passwordnya tadi adalah UKK 12345, petik lagi, lalu semikolon, titik koma, kemudian kita enter. Oke, query oke, berarti berhasil, ya. Lalu kemudian kita beri grant all privileges, ya, privilege. Lalu kemudian on bintang, titik bintang, kemudian to ke user kita, ya, Sugiarto, petik, lalu add, petik lagi di sini localhost.
Nah, seperti itu, petik, lalu titik bintang atau semikolon, lalu enter. Query oke lagi. Selanjutnya kita flash privilege ya, privileges, lalu semikolon, enter. Oke juga, selesai. Terakhir adalah kita keluar atau quit. Ya, selesai di sini dalam pembuatan database dan usernya. Kemudian kita akan memasukkan WordPress itu sendiri ke dalam Debian ini atau ke server ini. Yaitu caranya kita akan menginstal yang namanya SSH, apt install SSH, enter. Kita jawab yes. Oke, selesai menginstal SSH. Di sini kita akan konfigurasi atau sedikit kita konfigurasi nano /etc, lalu SSH, lalu SSH di config. Nah, kita akan ubah di sini dalam file SSH config-nya. Di sini pada port 22-nya kita hilangkan tanda pagar menjadi port 22, dan satu lagi adalah pada premit root login, ini yang paling bawah nih, kita hilangkan. Lalu pada probability password ini kita akan ganti scriptnya menjadi yes. Ini kita hapus dulu, kita ganti menjadi yes, lalu Ctrl X, jawab Y, enter. Nah, setelah selesai konfigurasi pada SSH ya, kita akan restart service SSH, restart. Nah, seperti itu. Oke, berhasil. Kita akan init 6 lagi. Oke, sambil menunggu. Oke, langkah selanjutnya saya gunakan komputer yang asli ini. Saya akan hubungkan ke internet untuk download yang namanya WordPress. Nah, di sini kita akan konekkan ke internet. Ini ganti menjadi 10 1 misalkan 250 ya, 250 masih dalam ring slash 29 255 248. Default gateway-nya adalah 10 1 2 53. Lalu DNS-nya jangan lupa 10 1254 atau ke 192 168 1.1. Oke. Yes, karena ini adalah bayangan, kita yes saja agar si komputer asli saya juga terkoneksi ke internet. Nah, seperti ini sudah connect ke internet. Saya akan buka Chrome. Oke, kita ketikkan saja di sini ID WordPress, lalu org.org. Kita ketikkan di situ, download aja. Nah, ini linknya. Ntar kita ke webnya WordPress, kita akan download dulu. Oke, saya akan klik untuk unduh, lalu close ya, secara otomatis. Nah, ini kita akan kompres terlebih dahulu untuk ekstrak ya. Oke, setelah selesai kita punya folder WordPress, kita akan masukkan. Ini kita minimize. Lalu di sini saya gunakan WinCP untuk memasukkannya ya, karena kita tadi sudah install SSH server ya. Akan double klik.
tampilannya seperti ini ya. Di sini kita disuruh memasukkan hostname. Hostname ini adalah IP address 10.10.1.254, lalu port number 22 betul ya. Lalu username-nya adalah root. Passwordnya kita masukkan juga. Oke, login. Oke, ya selesai nih, seperti ini. Saya perbesar, ini adalah Debian, lalu ini yang ada di komputer kita, yang ada WordPress-nya. Kita akan cari WordPress-nya. Nah, ini WordPress-nya, kita buka. Oke, kita arahkan di sini masuk ke dalam var, lalu www, lalu html, lalu WordPress. Nah, di sini kita Ctrl A di sini, lalu kita masukkan ke WordPress ya. Nah, seperti itu. Kita tunggu sampai dengan selesai. Oke, setelah selesai seperti ini, kita akan close. Lalu kita oke saja. Lalu kemudian kita masuk ke Debian-nya, kita akan login dulu. Lalu di sini kita akan masuk cd ke var, lalu www, lalu html, kemudian WordPress yang kita buat untuk foldernya tadi ya, WordPress. Oke, kita ls, ketikkan ls, melihat ya. Ini adalah hasil kopian tadi, kita menggunakan WinCP. Kemudian setelah kita sudah melihat ini hasil kopian, kita akan copy wp config sample menjadi wp config. Ya, caranya yaitu adalah cp wp strip config sampel menjadi wp strip config config.php seperti itu, lalu enter. Nah, barulah kita akan buka nano wp config PHP-nya ya, lalu enter. Nah, di sini kita akan ubah untuk database name-nya, yang ini database name kita ubah menjadi, tadi kita sudah buatkan, yaitu adalah WordPress. Lalu usernya tadi kita juga sudah buatkan, yaitu Sugiarto. Lalu kemudian untuk passwordnya ini kita hapus dulu, kita ganti tadi UKK 12345 ya, seperti itu. Lalu ini biarkan localhost. Nah, seperti Ctrl X, jawab Y, enter. Setelah itu kita keluarkan dulu cd /etc /apache 2 site available. Oke, enter, lalu kita ls. Nah, di situ ada 00 default itu ya, kita akan buka nano 00, kita akan buka. Nah, di sini kita akan ganti atau kita hilangkan tanda crash pada name server ini. Lalu www.example ini kita ganti menjadi Sugiarto. Ya, lalu kemudian dokumen rootnya kita akan tambahkan WordPress karena kita memasukkannya di dalam WordPress ya. Kemudian
kita kontrol X, jawab Y, enter. Ketikan ya A2 EN mode rewriter ya. Oke, ketikkan lagi. Kita akan restart untuk Apache-nya. Service lalu Apache 2 restart. Oke, selesai. Ini kita akan init 6 atau reboot agar konfigurasinya menjadi optimal. Oke, kita load lagi. Kita ke Chrome ya. Saya akan lihat hasilnya sugiarto.com ya, seperti itu. Ya, jadi seperti ini ya. Artinya DNS dan web server dan database server kita sudah jadi ya. Di sini kita hanya tinggal menginstal dari klien ya, dari sisi klien ya di situ. Lalu di sini untuk judul misalkan UKKTKJ Sugiarto, nama pengguna Sugiarto, jangan lupa. Lalu untuk sandi kita ketikkan 12345, sangat lemah. Oke, biarkan saja. Sangat lemah. Email Anda misalkan sugiarto@gmail ini ya. Lalu kita klik install WordPress. Oke, log masuk. Oke, di sini kita ketikkan Sugiarto lalu 12345. Oke, login, tolong masuk. Ya, selesai. Ini adalah tampilan pada WordPress. Di sini kita bisa post ya. Kita post misalkan UKKTKJ misalkan. Lalu di sini Sugiarto. Lalu perbarui. Kita lihat hasilnya ya seperti ini. Ya, sangat simpel ya, karena ini hanya untuk tes. Terbukti atau sudah masuk ke dalam webnya ya. Sekarang kita cek, lihat pada soal di sini web server dan database server jadi selesai. Kemudian memiliki koneksi wireless dan hotspot kita sudah buat ya, kita belum cek ya. Lalu memiliki web server berbasis WordPress sudah, memiliki 100 klien yang di wireless ya, tadi kita juga sudah. Lalu untuk yang kabel 50, bandwidth juga sudah tadi ya. Oke, sekarang kita tinggal mengecek untuk yang kabel dan untuk router WiFi. Nah, di sini untuk router kabel saya akan hubungkan lagi. Oke, saya sudah ada di klien kabel. Di sini di laptop yang berbeda. Di sini kita pastikan bahwa IP saya dapat berapa nih. Klik kanan lalu klik status, lalu detail. Di sini IP yang saya dapat adalah 10.10.180 ya, 1.180. Dan kemudian DNS servernya ini pastikan yang pertama adalah 10.10.1254, ini yang menuju ke server. Oke, saya close. Kemudian saya akan masuk ke Chrome CMD. Nah, di sini saya akan coba ping ke gateway 10.10.1
lalu ke 129 ke gateway, ternyata connect. Lalu setelah ke gateway saya coba lagi ping ke 88. Oke, connect. Lalu ke server saya akan coba ping ke server tuh 10.10.1.254 server. Lalu kemudian saya ping yang terakhir adalah ke DNS nya ya, sugiarto.com. Oke, connect juga ke DNS servernya. Nah, di sini saya akan close. Lalu kemudian saya akan cek internet. Pastikan saya ke google.com. Oke, connect ke Google. Sugiarto.com. Enter. Oke, UKKTKJ Sugiarto. Jadi kita coba lagi di sini dengan menggunakan IP 10.10.1.254. Juga bisa ke server web dan server database-nya ya, yang kita buat WordPress. Oke, ini dari sisi klien kabel. Sekarang kita akan coba untuk klien WiFi-nya. Oke, saya sudah berada di Android-nya. Saya akan coba untuk wireless routernya. Saya usap ke bawah, lalu saya pastikan ada avatar UKK. Oke, tidak ada password di sini ya, langsung login ke hotspot. Huruf kecil semua admin, lalu passwordnya 12345. Saya klik OK ya, terhubung. Lalu kemudian saya akan pakai aplikasi ping IP. Sini saya akan coba ping ke halamat 10.1.1 ini ke gateway-nya ya, connect. Selanjutnya saya coba ping ke server 254 ya, connect juga ke server. Lalu yang terakhir saya ping ke internet, ping ke google.com. Oke, connect juga, ping ke google.com. Selanjutnya google.com, lalu sugiarto.com. Oke, connect juga ke sugiarto.com. Oke, selanjutnya saya akan cek apakah internet berjalan atau tidak ya. Kita ke Chrome. Selanjutnya saya akan ketikkan misalkan Google. Oke, jalan ini ya. Oke, saya akan coba juga dengan menggunakan IP ke server ya, 10.1.254. Jalankan IP server ya, berhasil ya, UKKTKJ Sugiarto. Lalu kemudian kita akan cek IP yang ada di Android ini. Lalu kita tanda ini, kita cek IP-nya berapa kita dapat. Yang kita dapat ini adalah 10.10.1.2 dan sudah sesuai dengan VLSM. Baik, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Klik like jika suka dengan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.